Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ibnu Rasyid dari kelas PAIC. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian landasan pengembangan kurikulum. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian landasan. Yang pertama, Swedijarto mengemukakan bahwa landasan adalah suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak. Abdul Majid mengemukakan pengertian landasan yaitu tempat pijakan, awal start atau titik awal. Dari pengertian tersebut, landasan dalam konteks pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada 5 landasan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofis. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijakan. Sedangkan Socrates mengemukakan bahwa filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh dan mendalam atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Plato mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Dari pengertian tersebut, maka landasan filosofis dalam mengembangkan kurikulum ialah asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat dalam pengembangan kurikulum akan menentukan kemana arah peserta didik dibawa. Filsafat merupakan perekat nilai-nilai dalam membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Ada 3 pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan, yaitu filsafat idealisme, filsafat realisme, dan filsafat pragmatisme. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Landasan dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu akan dikembangkan. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, tujuan pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari penyampaian atau cara pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur pendidikan lainnya. Landasan psikologi mutlak harus dijadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum, karena perkembangan peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Landasan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosial adalah pentingnya aspek-aspek sosial yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan berasal atau lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses untuk mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang berbudaya. Oleh karena itu, tujuan, isi, dan proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Landasan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi langsung terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi,
dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Nah, yang terakhir adalah landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. S. Nasution mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang meliputi kurikulum mata pelajaran terpisah dan kurikulum mata pelajaran gabungan. Yang kedua, ada kurikulum terpadu yang antara lain meliputi kurikulum inti dan kurikulum pengalaman. Yang perlu dipahami bahwa tidak ada jenis kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan akan tetapi tidak lepas dari kekurangan, ditinjau dari segi tertentu. Selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah. Bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang satu lagi. Perlu ditekankan bahwa dari semua landasan tersebut secara sendiri-sendiri cukup kompleks dan selain itu dapat mengandung hal-hal yang saling bertentangan, sehingga harus diadakan pilihan sesuai dengan kebutuhan, cita-cita pendidikan yang diharapkan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.